Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Rohmah hari ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hari ini kita masih bisa bertatap muka melakukan pembelajaran walaupun masih dalam keadaan daring. Hari ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita pelajari hari ini, diberikan berkah, ilmu yang bermanfaat, dan kalian semua bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baiklah, kita mulai pembelajaran tema 2, subtema 1, pembelajaran 2 hari ini. Apa yang akan kita bahas pada hari ini? Yang pertama adalah kita akan mencari apa itu tujuan pembelajaran. Kemudian lanjut kepada materi, selanjutnya rangkuman, dan yang terakhir adalah tugas dan referensi. Nah, yang pertama adalah sebelum memulai pembelajaran, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah tujuan kita belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 2 hari ini adalah dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, bagaimana, siapa, dan mengapa. Yang kedua adalah dengan menggali informasi dari teks bacaan, siswa mampu mendeskripsikan organ-organ pada manusia. Yang ketiga adalah dengan cara membuat bagan, siswa mampu membuat bagan cara kerja organ pernapasan manusia. Yang keempat adalah dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks informasi, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri lagu bertangga nada mayor. Dan yang terakhir, dengan mengikuti teks lagu, siswa mampu bermain alat musik sederhana. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran pada tema 2, subtema 1, pembelajaran 2 hari ini. Oke, lanjut ke materi. Materi yang pertama adalah kita akan membahas tentang sistem pernapasan pada manusia. Manusia bernafas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting bagi tubuh. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru atau alveolus. Nah, apa makna atau arti dari kata-kata ini? Baiklah, kita akan bahas berikutnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang alat pernapasan manusia. Kita perhatikan dulu gambar di samping berikut ini. Yang pertama adalah A. Gambar A itu menggambarkan tentang hidung. Kemudian gambar B adalah tentang faring. Gambar C itu laring, yang disebut dengan laring. Kemudian yang D ini adalah trakea. Apa itu trakea? Nanti kita bahas. Yang E adalah bronkus, ya. Ini E, bronkus, kemudian ada F itu paru-paru, dan yang terakhir adalah diafragma. Nah, hidung, bagian A adalah hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung, ya. Jadi di dalam hidung kita itu terdapat bulu-bulu atau rambut-rambut yang pendek dan tebal untuk menyaring
dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Jadi nggak langsung masuk semua ke dalam lubang hidung kita ya. Ada penyaringnya yaitu rambut-rambut pendek dan tebal yang ada dalam hidung kita. Nah, kemudian setelah masuk udara tersebut melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung, udara masuk ke dalam faring. Apa itu faring? Nah, yang bagian B ini faring. Ya, di sini letaknya faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang ya. Nih. Jadi dia batas antara saluran pernapasan dengan saluran pencernaan. Kemudian setelah masuk ke dalam laring, ke dalam faring, maka udara masuk ke dalam laring. Nih yang bagian C ini laring ya. Apa itu laring? Laring atau tekak atau jakun ya. Nah, yang ada di leher kita itu kalau perempuan kan kecil nggak kelihatan, tapi kalau laki-laki kelihatan ya jakunnya. Itu terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan yang berbentuk kotak. Setelah melalui laring, maka udara atau oksigen masuk melalui trakea. Nah, ini trakea. Bagian D ini trakea, yaitu batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Jadi, setelah disaring oleh rambut-rambut yang ada dalam hidung kita, ketika ada yang lolos masuk ke dalam tenggorokan kita, ini juga akan disaring pada batang tenggorokan yaitu trakea. Nah, di dalam trakea itu tadi terdapat jaringan disebut silia. Nah, dia akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk ke dalam batang tenggorok, yaitu mungkin dengan dahak ya, itu kotoran-kotoran akan keluar melalui dahak setelah masuk tenggorokan. Nah, selanjutnya adalah setelah masuk ke dalam trakea, maka udara masuk ke dalam bronkus. Apa itu bronkus? Bronkus adalah merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Jadi di dalam bronkus ini terdapat cabang-cabang yang disebut bronkiolus. Setelah masuk ke dalam bronkus, maka udara masuk ke dalam paru-paru atau alveolus. Alveolus itu terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kalau oksigen itu udara yang bersih, yang kita hirup, maka kalau karbon dioksida itu udara yang kotor yang akan kita keluarkan. Alveolus dikelilingi oleh kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Setelah melalui paru-paru, ini melewati kepada diafragma. Apa itu diafragma? Nah, ini ya, di dada nih. Ini diafragma. Diafragma itu sebuah otot utama yang digunakan saat bernapas ya. Jadi dia mah hanya otot ya, bukan sebagai alat pernapasan. Tapi diafragma ini merupakan otot utama yang digunakan saat bernapas. Otot ini terletak di bawah paru-paru dan jantung yang memisahkan rongga dada dan rongga mulut. Diafragma berbentuk menyerupai kubah yang dapat bergerak naik dan turun seiring proses pernapasan manusia. Ya, jadi alat pernapasan yang ada di dalam tubuh manusia adalah hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Diafragma hanyalah otot yang digunakan saat bernapas. Oke, lanjut. Nah, setelah kalian membaca tentang sistem pernapasan pada manusia, maka tugas kalian adalah ini masuk ke dalam materi bahasa Indonesia, yaitu bahwa dari bacaan tersebut
Kalian harus membuat pertanyaan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana sebanyak 2 soal masing-masing kata tanya. Nah, dari pertanyaan tersebut, maka kalian harus menuliskan jawabannya. Kemudian, tuliskan pertanyaan dan jawabanmu dalam bentuk tabel seperti di bawah ini. Oke, bentuknya seperti ini. Contoh, kata tanya yang pertama adalah apa? Pertanyaannya sesuai dengan bacaan yang sudah kalian baca tadi ya. Yang pertama adalah apa saja organ pernapasan pada manusia. Setelah kalian membuat pertanyaan, kalian harus menjawab juga. Yang pertama jawabannya adalah bahwa organ pernapasan pada manusia itu adalah hidung, faring, luring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus ya. Nah, ini contoh pertanyaannya. Nanti kalian bikin satu lagi pertanyaan menggunakan kata tanya apa ya. Kemudian pertanyaan yang kedua kapan? Bikin 2 pertanyaan juga. Kemudian yang ketiga di mana? Bikin 2 pertanyaan juga dan jawabannya juga. Yang keempat adalah bagaimana, bikin pertanyaannya juga serta jawabannya juga. Yang terakhir adalah mengapa. Ya, bikin pertanyaannya juga jawabannya. Oke, itu untuk tugas yang pertama. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang tugas yang kedua. Buatlah bagan kerja otot pernapasan manusia, tuliskan pada selebar karton. Jadi kalian membuat semacam mind mapping ya, peta pikiran tentang bagan kerja organ pernapasan manusia, digambar dan ditulis pada selembar karton. Boleh diwarnai sebagus mungkin. Oke, selanjutnya kita ke materi SBDP. Yang akan kita bahas pada kali ini adalah tentang tangga nada dianotis mayor. Apa itu tangga nada dianotis mayor? Tangga nada yang merupakan susunan berjenjang, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam seni musik ada jenis tangga nada diatonis. Dianotis, diatonis. Tangga nada diatonis terdiri atas 8 nada. Tangga nada diatonis dibagi lagi dalam 2 jenis tangga nada, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tangga nada diatonis mayor memiliki interval atau jarak nada. Ya, ini diatonis ya, Bu Guru salah nulis, ini diatonis mayor. Oke. Ayo menulis. Nah, setelah kalian membaca tentang bacaan tangga nada diatonis mayor, maka kalian harus menuliskan tentang apa pengertian dari tangga nada mayor. Kemudian yang kedua, apa ciri-ciri lagu bertangga nada mayor. Kalian bisa mencari di Google untuk menjawab pertanyaan ini. Selanjutnya, terima kasih atas perhatian kalian. Mudah-mudahan penjelasan Ibu pada hari ini dapat diterima dengan sebaik-baiknya dan kalian bisa melaksanakan tugas dengan sebagus mungkin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.